Jika Anda belum mencapai sesuatu hari yang lalu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi dengan mengawali hari kita melalui firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Selasa 10 Agustus 2021 tertulis di Mazmur 17 ayat 5, demikian dikatakan, langkahku tetap mengikut jejakmu, kakiku tidak goyang. Dalam bahasa Bataknya dikatakan demikian, saya diihut-ihut laka-lakaku doaka bugasmu, dang mau raur pangalakakku. Demikian firman Tuhan. Saat saya duduk di bangku SMA, saya pernah mengikut kegiatan camping dengan kelompok pencinta alam sekolah. Kami melakukan perjalanan camping yang lokasinya di tengah hutan. Kami harus menempuh sekitar 3 jam perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke kemah. Sebelum memasuki hutan, kami telah dibagi menjadi beberapa kelompok dan diarahkan untuk mengikuti tanda-tanda yang digambarkan pada dena yang dibagikan pada setiap kelompok agar tidak tersesat. Di dalam dena itu, tidak hanya menunjukkan arah jalan, menunjukkan lokasi tempat camping. Dena itu juga menunjukkan tempat-tempat yang menarik seperti air terjun 7 tingkat, gua pelangi bidadari, dan lain sebagainya. Serta menginformasikan jarak waktu tempuhnya. Karena melihat waktu yang masih senggang, maka salah satu dari anggota kelompok mengusulkan untuk mengunjungi salah satu tempat menarik yang disebutkan dalam dena. Dan semua anggota kelompok tentunya setuju. Berhubung pada saat itu hanya kami berdua orang saja yang anggota kelompok yang perempuan, maka diputuskanlah tempat yang akan kami singgahi adalah Gua Pelangi Bidadari. Setelah sampai di tempatnya, tentu kami tidak bertemu dengan bidadari manapun. Kami menikmati keindahan saja, keindahan alam pada saat itu. Dan setelah itu, kami memutuskan untuk kembali ke tujuan utama kami. Namun sangat disayangkan banyak sekali jejak kaki yang harus kami pilih untuk berjalan. Dan pada akhirnya kami pun kesasar di tengah hutan hingga sekitar 4 jam. Kami baru bisa ditemukan oleh pemandu jalan yang bekerja di tempat perkemahan itu. Jejak kaki bisa menjadi petunjuk jalan bagi orang tersesat, khususnya bagi para petualang dan pecinta alam. Namun bisa juga menyesatkan kita. Kita salah memilih jejak yang hendak kita ikuti. Demikian juga dalam hidup kita ini. Di dunia ini banyak jejak kaki yang bisa kita ikuti, menghantarkan kita pada hal yang baik, bisa juga menyesatkan kita. Perilaku buruk para publik, figur, pejabat, politisi, dan orang-orang agamawis yang munafik, mengidolakan figur-figur tersebut bisa jadi menjadi sesuatu yang menyesatkan hidup kita. Perang kebencian di media sosial jika diikutkan akan menimbulkan kemarahan, kepahitan, dan konflik yang berkepanjangan. Pengajaran dan informasi yang bertebaran di dunia maya dan teknologi bisa turut mengantarkan kita juga pada jejak yang baik dan jejak yang menyesatkan. Oleh karena itu, bagaimana kita menentukan langkah kita? Melalui firman hari ini kita diingatkan oleh Daud untuk mengikuti jejak kaki Tuhan. Mana jejak kaki Tuhan? Yang pertama, tidak mengikut jejak manusia yang melakukan tindakan kekerasan. Dari mana kita bisa tahu? Tentu dari firman Tuhan yang mengajarkan tentang kasih-Nya. Semakin kita memahami firman Tuhan, semakin kita bisa membedakan mana jejak yang benar dan mana jejak yang salah. Dan yang kedua, tetap mengikut jejak Tuhan. Melalui firman-Nya kita bisa memahami kemana Tuhan melangkah. Setiap kasih-Nya, teladan-Nya, perintah dan kehendak-Nya, semua itu menunjukkan jejak-Nya. Mengikut jejak kaki Tuhan membuat kehidupan kita semakin kuat, sehingga tidak mudah goyah oleh berbagai masalah dan tekanan yang mendera. Jika Anda gemar bermain catur, Anda tentu tahu
bahwa Anda harus bisa memikirkan dan memperkirakan beberapa langkah ke depan, termasuk alternatif-alternatif atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Satu langkah bidak yang salah bisa membuat Anda kalah, dan sebaliknya, satu langkah yang tepat bisa membuat Anda menang. Seperti itulah kira-kira gambaran dari langkah yang kita jalani dalam hidup ini. Ada jumlah kemungkinan yang tidak terbatas dalam setiap langkah, dan itu membuat hidup menjadi sangat menarik dan penuh dengan tantangan. Jika demikian, Anda tentu sepakat dengan saya bahwa setiap langkah yang diambil harus benar-benar diperhatikan dengan pertimbangan yang matang. Jangan gerasak-gerusuk, jangan terburu-buru, dan jangan pula asal-asalan. Tapi yang paling penting adalah dengan menetapkan langkah tetap seperti rencana Tuhan dan tidak menyimpang sedikit pun dari ketetapannya. Itulah yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Daud tahu bahwa pasti jika ia hidup menurut petunjuk Tuhan dengan mengikut jejak Tuhan, kakinya tidak akan terpeleset atau terjerembab pada langkah yang salah. Jika demikian, maka kita harus tahu betul apa saja petunjuk-petunjuk Tuhan yang disampaikannya dalam firman-Nya. Kalau kita malas membaca firman-Nya, tentu akan buta akan semua ketetapannya. Jadi jika hidup Anda adalah bagian dari langkah yang saling terkait, berhubungan, tidak terputus, di mana satu langkah berpengaruh besar terhadap langkah selanjutnya, kita harus memperhatikan betul bagaimana setiap langkah kita ambil dan kita awali agar kita bisa menyelesaikan perjalanan hidup kita dengan baik. Namun tetaplah seperti yang diinginkan oleh Tuhan atas kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, dalam kehidupan kami ini banyak keputusan yang harus kami tentukan menjadi langkah kehidupan kami. Biarlah kiranya firman-Mu menerangi hati, pikiran dan tindakan kami dalam hidup ini, agar kami senantiasa berjalan sesuai dengan tuntunan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat mengikuti jejak-jejak langkah Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.